Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur atas kehadiran Allah Rabbul Ghafur. Allah sangat cinta kepada hambanya yang bersyukur dan sangat benci kepada hambanya yang kufur. Dan dialah sang maha pencipta, Qadirul Jalil, King of the King, Best of the Best, Raja di atas Raja. Dan dialah yang telah menciptakan hijau daunnya pepohonan, yang telah menciptakan biru putihnya langit dan awan. Maka tiada salah kita memujanya dengan ucapan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian sholawat beserta salam kita kirimkan ke ruh junjungan Nabi besar kita, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya manusia yang teramat mulia di dunia ini, yang mampu merubah akidah umat in the world, sehingga pantaslah tercantum di dalam sebuah buku yang dikarang oleh Michael Hart, 100 Ranking of the Most, 100 pemimpin ternama di dunia, menempatkan beliau pada posisi yang pertama. Maka kita sebagai umat tercinta beliau pantas dan wajarlah mengirimkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, yang ringkas dalam tulisan, namun insya Allah berat pada timbangan, bilafzin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, yang terhormat kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, umumnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewujudkan masjid mandiri di Kota Medan, inilah judul pidato saya pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini sebanyak 1115 masjid yang harus dimakmurkan oleh para jamaah. Itu artinya apa? Itu artinya ke depannya nanti masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat beribadah saja, melainkan sebagai tempat peradaban ilmu dan tempat sentra ekonomi umat. Sebenarnya kalau bukan kita generasi muda ini, siapa lagi yang akan mewujudkan cita-cita bangsa? Siapa lagi yang akan menjadikan masjid bertebaran di mana-mana, yang setiap harinya terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Coba kita lihat hadis Nabi. Ada 7 golongan yang mendapat naungan, di mana pada hari itu tidak ada naungan di padang mahsyar kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Salah satu di antaranya adalah syabun, anak muda yang mencintai masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya apa upaya kita untuk menanggulangi ini semuanya? Kita sebagai generasi muda ini harus mewujudkan masyarakat yang mencintai masjid. Faktanya 4,6 masjid belum bisa menarik minat anak muda. Miris, masjid sekarang hanya diisi oleh orang tua yang telah lanjut usia. Di mana kita wahai generasi muda? Di mana jiwa yang kuat, raga yang masih kekar? Tak madukah kita yang katanya si paling generasi milenial? Coba kita bayangkan bagaimana keadaan negeri ini jika tidak dilandasi dengan iman dan takwa. Bagaimana keadaan negeri ini jika tidak ada nilai-nilai spiritual kepercayaan. Apa jadinya negara ini jika hanya digunakan untuk kepuasan nafsu semata manusia yang berjiwa predator? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itulah mengapa pentingnya kita mewujudkan masyarakat yang mencintai masjid. Dengan membangun masjid di Kota Medan, harapannya kelak menjadikan masjid sebagai pusat ekonomi umat, sebagai pusat peradaban ilmu, sebagaimana pada zaman Nabi bahwa masjid adalah tempat
sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhizu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wal-sujud. Surahul Azim. Dan artinya, dan kami telah menjadikan bagi kau Ka'bah sebagai tempatmu berkumpul dan tempat ternyamanmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan masjid untuk kita beribadah, berkumpul, bermusyawarah dan bermufakat. Kita sebagai generasi penerus bangsa ini tentunya bisa dan pastinya bisa untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai masjid. Dengan mewujudkan masjid mandiri di Kota Medan, harapannya kelak akan menjadikan masjid-masjid ramai dengan masyarakat dan anak muda. Tidak hanya di Kota Medan, harapannya kelak masjid akan bertebaran di seluruh penjuru dunia, karena dengan ini akan mendukung prosesnya lahirnya masyarakat yang berjiwa agamais. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.